Oke guys. Oke. Hari ini kita akan main YouTube lagi dan kita akan main teka-teki. Jadi kita pilih teka-teki mana bagus? Bagus teka-teki yang mana sih? Mana bagus? Apa ya? Ini? Oke. Oke, yang ini 1, 2, 3. Kita mulai. Fleksibel pilihan merchantnya bisa belanja di Iklan. lebih dari 1000 merchant. Download Kredivo sekarang. Kita tengok di sisi terang ya. Hai, aku Audia Yunda. Welcome to my campaign shoot with friends. Waduh, William masuk ke gua Ya. dalam ekspedisi arkeologisnya. Emang sih ada 3 jalan keluar, tapi cuma 1 yang aman. Di peta terlihat, di balik jalan pertama ada kolam yang menenggelamkan semuanya. Jalan keluar kedua mengarah ke dinosaurus berbahaya yang akan memakannya hidup-hidup. Jalan keluar ketiga berujung ke gunung berapi yang sedang meletus. Jalan mana yang Terus yang di aman? tengah. Yang mana ya? Aku di tengah. Cap cip cup kembang kuncup, yang mana yang dikuncup? Oke, aku nomor 2 juga. Kita apakah betul? Komen ya di apa yang kalian jawab ya guys. Ya betul, karena di zaman Tentu yang kedua, dahulu. karena dinosaurus sudah punah bertahun-tahun lalu. Yeay, betul. Kamu kabur dari sekelompok zombie dan bertemu 3 pintu. Di balik pintu pertama ada api yang membara. Nanti jawab. Di balik pintu Untuk kedua ada keberhentiin. danau. Di balik pintu ketiga ada ular berbisa. Mana yang harus kamu pilih? Aku sih yang di tengah. Nggak usah cip-cip, tinggal pilih aja. Aku yang ini, ular. Oke. Dan yang mana guys? Komen di bawah ya. Aku sarankan kamu kan? pilih yang kedua dan kabur dengan berenang. Itu cuma danau kok, kamu pasti bisa. Iya ya. Selama liburannya di hutan, Kah. Adrian ditangkap oleh suku setempat. Kamu Mereka 2, aku mengikat 1. dan bilang akan mendorongnya ke salah satu dari 3 lubang Kenapa kamu pilihannya. Lubang pertama Ya. dipenuhi zombie, di lubang kedua ada kobaran api, dan yang ketiga dipenuhi tumbuhan karnivora. Lubang mana yang harus Adrian pilih? Aku ini di tengah. Gimana ya? Karena api bisa dipadamkan dengan tanah. Aku tengah lah. Kenapa Tengah. kamu satu? Kamu aja belum dapat. Kamu aja belum ada bener. Waktu yang satu, yang Dia satu. harus memilih lubang ketiga. Tumbuhan karnivora cuma memakan serangga, jadi tidak berbahaya bagi manusia. Iya ya. Alfian melapor rumahnya Udah. perampokan. Apa? Detektif Chandra tiba dan meminta Alfian Aku menceritakan 1. apa yang terjadi. Kamu 2. Alfian bilang saat berjalan ke kamarnya, dia melihat seseorang keluar dari jendela. Orang itu pasti mendengar Alfian masuk dan kemudian Alfian memeriksa mejanya dan menyadari uangnya dicuri. Detektif Chandra bertanya apakah Alfian menyentuh barang lain dan dia bilang tidak. Detektif Chandra menutup kasus ini dan menolak melanjutkan. Kamu tahu penyebabnya? Gimana ya? Aku nggak tahu sih. Oke. Ini susah nih, nggak tahu aku. Nggak tahu. Si perampok tak mungkin keluar dari jendela tanpa menginjak kasur, tapi kasurnya masih rapi tuh. Sementara Alfian bilang dia nggak nyentuh apa-apa, berarti tidak ada perampok yang masuk. Widuri Alfian adalah berbohong, arkeolog jangan mencari tiru. harta karun bajak laut. Dengan Di salah Alfian satu ini ya. pulau terpencil, dia akhirnya Suka berbohong pada menemukannya. orang tua. Ada Aku 3 1, peti 2. dan salah satunya dipenuhi emas dan permata. Tapi kalau memilih peti yang salah, dia akan menerima kutukan. Untungnya ada petunjuk di tiap peti, tapi cuma 1 petunjuk yang benar nih. 1, harta karunnya ada di peti ini. 2, harta karunnya bukan di peti ini. 3, harta karunnya bukan di peti 1. Jadi peti mana yang berisi harta karun? Ini. Aku yang Tunggu, yang ke satu hartanya karunnya ada di peti ini. yang Karunnya bukan di peti ini. Harta karunnya bukan di peti satu. Berarti aku pilih aku tengah. ini. Tengah. Aku tengah. Oke. Aku tengah. Aku tengah. Aku tengah. Aku di kiri.
Mari pecahkan satu persatu. Kalau petunjuk pertama benar, berarti harta karunnya ada di peti pertama dan petunjuk lainnya salah. Tapi Nah, petunjuk kamu kedua salah. jadinya benar. 3-1. Jadi logika ini salah. Kalau petunjuk kedua benar, berarti petunjuk pertama salah. Harta karunnya bukan di peti pertama. Harta karunnya juga bukan di peti kedua sesuai tulisan. Berarti seharusnya di peti ketiga. Tapi petunjuk ketiga jadinya benar juga, padahal seharusnya salah. Kalau petunjuk ketiga benar, maka petunjuk pertama jadi salah dan kamu bisa menyimpulkan tidak ada harta karun di peti pertama. Karena petunjuk kedua juga salah, berarti harta karunnya ada di peti itu. Nah, sekarang udah nggak ada kontradiksi kan? Berarti harta karunnya memang ada di peti kedua. Panjang juga ya penjelasannya. Sampai Udah sesak sama, di udah dadaku. sama. Lanjut. Sylvie dan Amelia adalah sahabat pena. Sylvie bilang hari ulang tahunnya jatuh di musim dingin, sementara Amelia bilang ultahnya di musim panas. Tapi beberapa bulan kemudian, mereka ulang tahun di hari yang sama. Tapi mereka nggak bohong, kok bisa? Topinya. Ini beda-beda. Topinya nih. Ini topinya, tengok. Ini ada matahari di sini, berarti setengah itu panas, setengah dingin. Sylvie di tempat dingin, lalu nggak ngerti sih. Amelia di tempat panas. Mereka hidup di belahan bumi berbeda. Saat di Amerika Serikat sedang musim dingin, di Australia sedang musim panas, dan sebaliknya. Nyonya Fanny Aku pulang 3. kerja dan melihat cangkir Kamu favoritnya pecah. Dia menanyai siapa yang melakukan itu ke ketiga putrinya. Tanya bilang, bukan aku, Mah. Selena bilang, bukan aku juga. Hana bilang, Selena yang mecahin, Mah. Nyonya Fanny sangat memahami anak-anaknya. Jadi dia bisa tahu apa yang terjadi. Cuma satu yang adalah jujur yang dari di ketiga anak itu. Kamu bisa kanan. menebak Yang siapa mana? yang Nomor memecahkan 3? cangkir? Mungkin yang mecahin Hana. Hana. Kalau Kanya jujur, berarti pertama bukan dia yang memecahkan cangkir. Lalu, kedua gadis lainnya berarti bohong. Selena bohong, jadi kamu bisa menyimpulkan dia pelakunya. Tapi jawaban Hana jadinya benar. Ada kontradiksi di sini nih. Nah, katakanlah Hana yang jujur, berarti Selena diajakin Reza kencan. Dia langsung minta tolong tukang sihir di Apa dekat rumahnya untuk memberinya jadinya benar. Ada kontradiksi di sini nih. Nah, katakanlah Hana yang jujur, berarti Selena diajakin Reza kencan. Dia langsung Memang. Itu gak jadi ya. minta tolong tukang sihir di dekat Aku rumahnya masih untuk 3, kamu 2 memberinya ya. ramuan khusus. Dan setelah meminumnya, dia akan punya kaki manusia selama 24 jam. Tapi sialnya, pintu rumah sang penyihir malah dikunci tuh. Di dekat pintu tertempel tulisan ini. Kalau kamu mau menemuiku, cari kuncinya dulu. Bantuin kita buat nyari kuncinya dong. Tunggu. Kuncinya di mana? Aku butuh makeups. Karena mungkin tersuruh di pintu ini. Kuncinya tengkorak yang di atas. Tengkorak di atas. Wah, di sini. Hah? Setelah membuka pintu, Udah lagi. Oh iya, ada cahaya kilat. Iyalah. Lihat, wah, di sini. ada cahaya kilat. Setelah membuka pintu, kita malah ngelihat pintu lain yang diberi password. Dan di situ ada catatan yang tertulis. Kunci apa yang bisa ngeluarin bunyi, tapi nggak bisa buat ngebuka pintu? Kamu bisa ngebantu kita buat Apa tadi cakap-cakapnya? membuka pintu, kita malah ngelihat pintu lain yang diberi password. Dan di situ ada catatan yang tertulis. Aku Kunci 3, kamu apa yang 2. bisa ngeluarin bunyi? Kunci apa yang bisa ngeluarin bunyi tapi enggak bisa buat ngebuka pintu? Pikirin jawaban sendiri, jangan bilangin. Tunggu, pikirkan. Kunci apa yang bisa ngeluarin bunyi? Tapi gak bisa ngebuka pintu. Kelinci. Gak tau lah. Bunyi, tapi nggak bisa buat ngebuka pintu. Kamu bisa ngebantu kita buat mecahin kodenya, kan? Kunci. Pikiran kunci nada. Jawabannya adalah kunci nada. Hah?
Gita ternyata nggak bawa uang dan penyihir itu nawarin teka-teki ini. Kalau kamu bisa nebak teka-tekiku, aku akan memberimu ramuan gratis. Tapi kalau gagal, kamu bakal jadi budakku selamanya. Perhatiin baik-baik nih, ada 2 dalam 1, 4 dalam sepasang, 6 dalam trio, dan 8 dalam kuartet. Apakah aku? Ada 2 dalam 1. Ada 2 dalam 1. Ada 2 dalam Dalam 1. 1, 4 dalam sepasang, 4 dalam sepasang. 6 dalam trio, dan 8 dalam kuartet. Apakah aku? Gita langsung bisa mecahin teka-teki itu dan mendapat ramuan gratis. Apa kamu juga bisa nebak jawabannya? Ada dalam 1. Trio tuh 3 orang. Oh, berarti ada 2 dalam 1, 2 ada di dalam 1. Yang 2 ada 2 dalam 1, 12. 4 dalam sepasang, 41. 6 dalam trio, 63. Ada 2 dalam dalam 1. 4 dalam sepasang. Oke. 6 ada trio, 6 trio. Trio. Udah tuh. 8 dalam. Gak tahu aku. Enggak tahu. Apa ya? Jawabannya adalah setengah. Gita menerima ramuan itu dan langsung meminumnya. Di hadapannya udah ada 3 jalan yang bisa membawanya ke tempat kencan. Jalan pertama menuju ke desa yang dihuni para vampir. Jalan kedua dipenuhi dengan bunga beracun yang bisa membuatnya linglung. Dan jalan ketiga menembus hutan ajaib yang membuat semua kekuatan sihir gak ampuh lagi. Jalan mana yang harus Gita pilih? Aku di tengah. Biru ya. Aku yang vampir. Aku yang vampir lah. Udah pasti betul kamu karena vampir siang-siang tidak bisa keluar. Ke vampir. Aduh. Ke vampir lah. Ke vampir. Sebaiknya pilih jalan yang pertama aja. Di siang bolong, kemungkinan besar para vampir masih tidur. Ya. Reza dan Gita ketemuan di restoran Trio Mermaid, tapi di bagian depannya cuma terpasang 2 gambar mermaid. Pemilik kafe, Vicky, tahu betul dengan kejanggalan ini, dan dia bisa aja sih langsung ngebenerin gambar itu, tapi dia malah membiarkannya aja. Kenapa gitu? Oke. Gak tahu aku. Aku juga nggak tahu. Dia sengaja memakainya sebagai strategi bisnis. Orang yang lewat di depan restoran itu akan ngelihat gambar yang kurang pas itu, kemudian masuk ke restoran untuk ngasih tahu sang pemilik, dan seringnya mereka juga pesan makanan. Reza ternyata berprofesi sebagai polisi. Oke, saat ini yang menikmati terakhir ya makanan guys. Ini yang terakhir. Gita, dia dapat telepon mendadak. Jeffrey, seorang pemilik rumah mewah, bilang pembantunya berencana mau nyingkirin dia dari rumahnya sendiri. Di malam sebelumnya, si pembantu ngasih dia apel sebagai hidangan penutup. Dan setelah menggigit apel itu, Jeffrey langsung pingsan. Dia baru bangun keesokan paginya dan segera menghubungi polisi. Reza dan Gita langsung datang ke TKP, tapi si pembantu menyangkal semua tuduhan pria itu. Kita nggak tahu dia harus percaya kepada siapa, dan saat ngecek TKP-nya, Reza langsung tahu pembohongnya. Jadi menurutmu, siapa nih yang udah bohong? Si pembantu atau pemilik rumah? Bantu. Pemilik rumah. Mungkin tunggu. Dia langsung tahu pembohongnya dan segera menghubunginya. Si pembantu ngasih dia apel sebagai hidangan penutup. Dan setelah menggigit apel itu, semua tuduhan pria itu. Kita nggak tahu dia harus percaya kepada siapa. Dan saat Pembantu, ngecek TKP-nya, Reza langsung tahu pembohongnya. Jadi Aku pemilik rumah. Pembantu. pemilik rumah itu bilang kalau dia udah makan apel beracun dan kejadiannya udah berselang selama 1 hari. Harusnya sih apel itu udah layu. Kok itu masih kelihatan putih? Si pemilik rumah pasti baru menggigit apelnya beberapa saat sebelum lapor polisi. Tapi Gita nggak tahu menahu soal petunjuk kayak gini karena dia nggak hidup di darat. Reza dan Gita lagi piknik di kebun bunga matahari. Tapi kok ada yang aneh ya? Apakah Oke, udah guys. Jadi besok kita lanjut lagi ya. Hari Minggu ya. Besok lagi kita lanjut. Bye di next video selanjutnya. Dadah guys. Bye.
Bye, kembali lagi di next video. Wow, bye.